saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kata-kata yang sangat penting hari ini kita ingat. Itu seringkali kita hidup dalam iri hati, dengki dan cemburu melihat orang lain berhasil. Itu yang kita renungkan sebentar. Dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti, buka mata rohani kami untuk melihat segala keajaiban firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, buat kami hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 20 ayat 15 dan 16. Matius 20 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Saudara pemirsa, ini bagian firman Tuhan yang berada pada konteks di mana ada seorang yang punya ladang yang luas, dan kemudian dia mencari orang untuk menyabit ladangnya. Pagi-pagi dia sudah pergi. Jam 6 katanya dia sudah menemukan orang-orang yang perlu pekerjaan. Dia bawalah ke sana. Dan ingat, ini harus kita ingat, ada perjanjiannya dengan mereka. Ya. Yang kelompok ini, yang pertama. Alkitab kita disebut apa saudara sekalian? Alkitab kita disebut sebagai perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah tahu perjanjian lama itu 39 kitab, perjanjian baru 27
Sehingga jumlahnya 66 kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, saya sudah hafal. Karena apa? Saya dulu 17 tahun menjadi dosen mengajar, sehingga harus hafal itu apa? Judul-judulnya, contoh-contoh sebagai contoh kita harus hafal betul. Misalnya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, 12 kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Esther. Ya, sampai sekarang saya masih hafal. Sampai nabi-nabi kecil pun yang susah dihafal, saya hafal. Ya, mengapa? Ini tadi perjanjian. Jadi kalau kita bekerja, ada perjanjian, ya pegang teguhlah janji itu sekalian. Apa yang kemudian? Jam 9 dia cari lagi orang. Jam 12 cari orang lagi. Jam 3 cari orang lagi. Belum juga mau selesai. Akhirnya jam 5 dia cari orang lagi. Dan semua dengan janji 1 dinar 1 hari. Ini memang umum di sana. Gaji buruh harian pada masa itu adalah 1 dinar sehari. Dan kemudian dia bayar duluan yang datang terakhir. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Karena masuklah yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih. Itulah manusia, suka lupa dengan janji. Ya, tadi mereka sudah ada perjanjian. Kerja 12 jam, mereka janjinya 1 dinar. Kerja 9 jam, apa seperti itu, kemudian janjinya mau 1 dinar. Itulah pentingnya kita ingat kepada perjanjian. Dan tadi saya sudah katakan, inilah perjanjian daripada Tuhan. Itu sebabnya setiap awal tahun, tanggal 1 Januari sampai biasanya minggu kedua, saya menyiapkan selip Alkitab, ya, untuk jemaat, supaya semua menerima janji-janji Tuhan. Dan saya kaget ketika mendengar rata-rata semua saudara kami yang menerima itu, semua jemaat yang menerimanya, mereka mengalami bahwa janji Tuhan itu sepanjang tahun memang digenapi. Itu yang saya harapkan untuk semua pemirsa sekarang. Sehingga kita tidak iri hati kepada orang lain. Aduh, kok dia diberkati? Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau begitu saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Jangan lakukan itu. Karena engkau tidak tahu waktu Tuhan yang terbaik untuk hidupmu. Jadi, pegang teguh janji-janji Tuhan dan jangan pernah lupa kepada maksud Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Jadi, pegang teguh janji Tuhan, ikut sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Nah, di sini katanya apa tadi yang saya sudah katakan sebelumnya? Mari kita ingat. Atau iri hatikah engkau? Jaga baik hidup saudara sekalian. Jangan sekali-kali iri hati, dengki, dan cemburu kepada orang lain. Misalnya lihat orang lain lebih berhasil. Lihat orang lain sebenarnya dia tidak punya gelar, tapi dia betul-betul bekerja keras dan akhirnya berhasil. Sudah lihat misalnya antara Yakub dan Esau. Esau tidak dapat sisanya pun berkat Tuhan. Tapi bapaknya menubuatkan kalau engkau bekerja keras, engkau akan melemparkan kuk itu, ya, dari dirimu sendiri dan engkau akan berhasil. Dan ternyata dia selama 20 tahun itu dia bekerja keras. Dan akhirnya waktu ketemu 20 tahun kemudian dengan Yakub, dia sudah seperti raja. Mengapa? Pengawalnya ada 400 orang. Luar biasa. Sedangkan Yakub dapat apa? Dapat kutuknya. Diakali oleh mertuanya 10 kali dalam waktu 20 tahun. Itu yang harus kita ingat betul. Pegang teguh janji Tuhan hari ini.
Kalau Tuhan katakan engkau pasti sembuh, engkau pasti sembuh. Kalau Tuhan katakan engkau akan terangkat secara keuangan, mari belajar percaya. Dan kalau Tuhan menjanjikan rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, pegang teguh janji itu. Karena saudara pasti akan dipulihkan nanti. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk janji Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan kami percaya Tuhan kalau kami lepas dari iri hati, dengki dan cemburu, Tuhan akan mengangkat kami tinggi-tinggi, diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.